البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-150 dari surat Al-Baqarah. Yang insyaallah taala kita akan melanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-151 dari surat Al-Baqarah mengenai penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepada kita semuanya dengan mengarahnya kita kepada Ka'bah Baitullah Haram ketika salat, dan juga itu bentuk karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah dan hukum-hukum syariat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, seorang rasul di antara kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yatlu 'alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan kalian, wa yuzakkikum, dan juga mensucikan kalian dari kotoran kesyirikan dan jeleknya akhlak, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah. Al-hikmah di sini barakallahu fikum maknanya adalah as-sunnah. Hikmah di sini maknanya adalah as-sunnah, karena terkadang al-hikmah maknanya macam-macam. Dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah", itu al-hikmah juga, namun maknanya lain. Maknanya pada ayat tersebut, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah", itu maksudnya hikmah di situ adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Jadi bedakan. Naam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan serulah, berdakwahlah kalian kepada jalan Rabb kalian, naam, dengan cara hikmah. Nah, hikmah di situ maknanya bukan as-sunnah, namun maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sekarang di sini ada lafaz hikmah juga. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Nah, hikmah di sini apa barakallahu fikum? Hikmah di sini adalah as-sunnah, mengajarkan Al-Qur'an dan as-sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian perkara yang dulu kalian tidak mengetahuinya. Kita lihat apa tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, kama an'amna 'alaikum biistiqbalil ka'bati arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikumul ayatil bayyinati lil haqqi minal batil wa yutahhirukum min danasi syirki wa su'il akhlaqi. Sebagaimana kami telah memberikan kenikmatan atas kalian dengan menghadapnya ke arah Ka'bah, karena dulu kiblatnya kaum muslimin sebelum diperintahkan untuk berpindah ke arah mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Naam. Kita lihat di sini, arsalna fikum rasulan minkum, kami mengutus di hadapan kalian seorang rasul di antara kalian, yatlu 'alaikum, yang membacakan atas kalian atau membacakan di hadapan kalian ayat-ayat yang sangat jelas menjelaskan al-haq daripada al-batil, dan juga mensucikan kalian dari kotoran kesyirikan dan jeleknya akhlak. Karena termasuk bentuk
atau hati dikatakan suci, hati dikatakan selamat adalah hati yang selamat daripada kesyirikan dan kosong daripada bid'ah dan tenang terhadap as-sunnah. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih dalam kitab Fathul Qadir ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man atallaha biqalbin salim," kecuali orang yang menghadapkan diri di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Kemudian beliau menukilkan kalamnya ahli tafsir mengenai hati yang selamat adalah al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki al-khali minal bid'ati al-mutma'innu ila sunnah, kata beliau. Yaitu hati yang selamat dari kesyirikan dan kosong dari kebid'ahan dan tenang terhadap as-sunnah. Itu hati dikatakan selamat seperti itu. Naam. Jadi kalau hati tidak senang dengan as-sunnah, tidak selamat dari kesyirikan, tidak suci dari perkara bid'ah, berarti hati tersebut tidak dikatakan selamat. Naam. Kita lihat di sini. Wa yu'allimukumul kitab was sunnah, ya kan tafsirannya as-sunnah. Dan juga mengajarkan kepada kalian Alkitab dan as-sunnah wa ahkam syariah, dan juga mengajarkan kepada kalian hukum-hukum syariat. Wa yu'allimukumul kitaba was sunnata wa ahkam syariah, dan hukum-hukum syariat ini. Karena semua syariat ini barakallahu fikum wa hafizakumullah yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah tentunya sudah dijelaskan para salafun saleh dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih menyatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Falam yabqa mas'alatun fid din illa wa qad takallama fiha salaf." Tidak tersisa sedikit pun permasalahan dalam agama ini melainkan para salaf telah membicarakannya, telah menyebutkannya. Ini permasalahan agama ya, bukan permasalahan dunia. Adapun permasalahan dunia memang masing-masing memiliki ahlinya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diperhatikan. Wa yu'allimukum min akhbaril anbiya, dan juga mengajarkan kepada kalian mengenai kabar-kabar para nabi terdahulu, wa qasasal umam, wa qasasil umam, dan juga kisah-kisah umat as-sabiqah, umat-umat terdahulu, ma kuntum tajhaluna, yang dahulunya kalian tidak mengetahuinya. Inilah yang barakallahu fikum merupakan kenikmatan yang sangat besar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diutusnya seorang rasul yang menyeru kepada Al-Qur'an dan kepada as-sunnah. Berikutnya qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun." Dalam ayat yang ke-152 ini dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manakala seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah taala pun akan ingat kepada hamba tersebut. Karena yang namanya zikir barakallahu fikum sumber ketenangan hati, dan itu merupakan sifat-sifat orang-orang mukminin yang mana Allah taala telah menyatakan dalam firman-Nya, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Bukan disebabkan karena jabatan, titel, gelar, kekayaan, harga diri yang besar dan semisalnya, bukan. Namun sebabnya karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Sumber keberuntungan. Kita lihat di sini. Karena perintah lafaznya fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Kaidahnya sudah kita lewati. Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan sekali-kali kalian kufur. Karena syukur nikmah atau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun tidak, adalah sumber bertambahnya kenikmatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan untuk kalian kenikmatan, dan jika kalian kufur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan washkuruni, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Karena kufur nikmah, barakallahu fikum, hilangnya kenikmatan dari seorang hamba sebabnya karena ulah hamba itu sendiri. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengubah sebuah kenikmatan yang Allah taala berikan, nikmat tersebut kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubahnya. Dari sebabnya mereka sendiri, kerusakan, kehancuran, banjir, kemudian juga gunung meletus, barakallahu fikum, gempa bumi dan semisalnya, ujian-ujian, cobaan-cobaan, bala malapetaka, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berbagai macam bentuknya. Sebabnya ulahnya tangan-tangan hamba itu sendiri, di antaranya dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan sebabnya karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ketika ada bencana, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan luju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keselamatan, karena itu sebagai ujian, cobaan dan juga hukuman bagi orang-orang yang berbuat maksiat, dan ujian bagi orang yang beriman untuk mengetahui mana atau kadar keimanan seorang hamba, apakah mereka bersabar ketika diuji, dan apakah orang-orang yang berbuat maksiat kembali ketika dapat ujian tersebut, ataukah justru mereka senantiasa terus-menerus di atas kemaksiatan dan yang semisalnya. Naam. Kita lihat sini, qala al-mufassirun asabahumullah al-tafsir, amara ta'ala bil mu'minin bi dzikrih wa wa'ada 'alaihi afdhalal jazaa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin agar senantiasa mengingatnya, dan Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang mukminin dengan balasan yang paling afdal, wa huwa sana'u fil malail a'la 'ala man dzakarahu, yaitu pujian, sanjungan di hadapan para penduduk langit terhadap orang yang senantiasa berzikir dan juga mengingatnya. Nah, berbeda dengan orang kufar. Orang kufar itu kalau diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mau ingat. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila diingatkan mereka tidak mau mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Nah, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Orang munafikin sama saja kalian atau engkau memintakan istighfar, ampunan bagi orang-orang munafikin ataukah tidak, sama saja tetap tidak diampuni. Karena orang-orang munafikin tempatnya berada di neraka yang paling bawah. Naam. Kita lihat di sini, wa khussuni ayyuhal mu'minun, dan khususkanlah aku wahai segenap kaum mukminin bisyukri, dengan rasa syukur. Jadi kalau kalian bersyukur, bersyukurlah kepadaku qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Bersyukur secara ucapan, ya ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara amalan, dia mengamalkan perkara-perkara yang Allah Taala perintahkan, bentuk syukurnya terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya. Naam. Kalau misalkan dia bersyukur dengan diberikan kelebihan harta dan semisalnya, dia berinfak, bersedekah sebagai amalan, ucapan pun diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan boleh kita menampakkan kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada kita dalam bentuk tidak sombong, cuman sekedar menampakkan kenikmatan yang Allah Taala berikan, tidak masalah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu yang diberikan kepadamu, maka ceritakanlah, tidak masalah. Kemudian juga datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, innallaha idza an'ama ni'matan 'ala 'abdin yuhibbu an yara athara ni'matih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dengan sebuah kenikmatan, Allah Taala itu ingin dan cinta kalau seandainya seorang hamba itu menampakkan bekas atau pengaruh kenikmatan yang diberikan kepadanya. Nah, jadi tidak masalah asalkan ketika menampakkannya itu bukan dalam rangka untuk sombong. Nah, barakallahu fikum dan yang semisalnya. Naam. Kemudian kata beliau, kata mufassirun asabahumullah, wala tajhadu ni'ami 'alaikum, dan jangan sekali-kali kalian menentang kufur terhadap nikmat-nikmatku yang diberikan atas kalian. Naam, kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-153 dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
innallaha ma'as sabirin. Perintah yang sangat mulia agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan cara berbuat kesabaran, dengan cara melaksanakan salat, karena sungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang sabar. Wahai orang yang beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bersabar dengan cara bersabar. Bersabar di sini ada 3 perkara. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dari perkara-perkara yang telah haramkan, maksudnya tidak mengerjakannya. Bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sebutkan berkali-kali. Jadi caranya seperti itu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar. Wassalah, dan juga dengan senantiasa mengerjakan salat tepat pada waktunya, salat 5 waktu dan juga yang semisalnya. Sesungguhnya Allah taala bersama orang-orang yang sabar. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ayyuhal mu'minun utlubul auna minallah fi kulli umurikum. Wahai segenap kaum mukminin, mintalah kalian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara-perkara kalian. Seluruh perkara-perkara kalian, terutama ketika kita mencari ilmu. Datang dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, dan sering kita dengarkan apa itu? Haris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Kuncinya 3 itu. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan putus asa. Karena kalau thalabul ilm, mencari ilmu kok mudah putus asa, ya enggak dapat. Kemudian kalau tidak bersemangat, tidak dapat pula. Kemudian kalau tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada siapa lagi? Kalau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah mengatakan apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, utlubul auna minallahi fi kulli umurikum. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara-perkara kalian, bisabri 'alan nawaib wal masaib, dengan cara bersabar terhadap musibah-musibah, ujian-ujian, wa bisabri 'ala tarkil ma'asi wadz-dzunub, dan bersabar untuk apa? Untuk senantiasa berada di atas meninggalkan perkara-perkara maksiat dan perkara-perkara dosa, wa bisabri 'ala ta'ati wal qurbat, dan juga hendaknya bersabar di atas menjalankan ketaatan dan juga perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabis shalah, dengan salat juga, allati tatma'innu bihan nafas, yang mana salat itu bisa menenangkan jiwa. Naam, wa tanha 'anil fahsya wal munkar, dan bisa mencegah dari perkara-perkara yang keji dan kemungkaran. Innallaha ma'as sabirin bi'aunihi wa taufiqihi wa tasdidihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar dengan pertolongannya dan taufiknya dan juga dukungannya. Nah, barakallahu fikum. Wa fil ayati isbatu ma'iyyatillahil khassah bil mu'minin. Perhatikan, di dalam ayat ini ada sifat ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus terhadap orang-orang mukmin. Karena ma'iyyah terbagi menjadi 2. Ma'iyyah yang 'amah, yang umum, dan ma'iyyah yang khassah. Ma'iyyah yang umum itu maksudnya apa? Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala pada semua makhluknya, pengawasannya, pemantauannya. Nah, barakallahu fikum, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya umum. Itu maknanya yang amah, seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada, ini umum sifatnya. Semuanya, orang mukmin, orang muslim, orang kafir, tetap di bawah pengawasan dan juga pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa terlepas darinya. Nah, kalau di sini innallaha ma'as sabirin, seperti contoh yang lain, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, barakallahu fikum, wa innallaha la ma'al muhsinin. Itu adalah ma'iyyah khassah. Paham ya? Ma'iyyah khassah itu ma'iyyah kebersamaan yang sifatnya khusus untuk orang-orang mukminin saja. Nah, di sini disebutkan fil ayat, dalam ayat ini isbatu ma'iyyatillahil khassah bil mu'minin. Di dalam ayat ini ada penetapan sifat ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus untuk orang-orang mukminin, al-muqtadiyati lima salafa dzikruhu, yang mengharuskan terhadap apa yang telah lewat penyebutannya. Maksudnya bagi orang-orang yang senantiasa salat,
bersabar dan semisalnya, mendapatkan keutamaan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus sudah disebutkan para ulama dan kita semuanya sudah memahami kebersamaan di sini bukan kebersamaan dzati. Paham ya? Bukan zat Allah taala bersama makhluknya bukan. Namun kebersamaan dari siapa? Pengawasan, kemudian pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Amal ma'iyatul 'ammah, adapun ma'iyah kebersamaan yang sifatnya umum, al-muqtadiyati, al-muqtadiyatu lil ilmi wal ihata fa hiya li jamil khalqi. Adapun ma'iyah yang sifatnya umum yang mengharuskan barakallahu fikum yang ada keterkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga ihatah, ya, peliputan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala meliputi segala sesuatu fa hiya li jamil khalqi, maka yang ini pada seluruh makhluk-makhluknya. Mendapatkannya orang kafir juga terkena, orang muslim, orang mukmin, maksudnya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan juga di bawah liputan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Qad ahata bikulli syai'in ilma." Sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Adapun yang berikutnya mengenai keadaan orang-orang yang meninggal di medan jihad, di medan peperangan, mereka pada asalnya tidaklah meninggal, namun mereka hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tunda pada pertemuan yang akan datang باذنillah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.